SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu dalam pelajaran tematik pembelajaran jarak jauh dalam jaringan bersama saya, Ustazah Dini dari SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Pelajaran tematik hari ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtematika energi alternatif, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, hari ini kita siap untuk memulai pelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang kedua, membuat teks petunjuk berupa poster. Yang ketiga, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang keempat, menyanyi dengan baik dan benar. Lingkungan telah menyediakan berbagai sumber daya alam bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sudah seharusnya kita menjaga kelestarian lingkungan agar selalu bisa mendapat manfaat dari lingkungan. Tentu saja manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa saja hak dan kewajiban itu? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, hak manusia terhadap lingkungan. Antara lain, 1. Memperoleh air sehat dan bersih untuk kegiatan sehari-hari. 2. Mendapatkan udara bersih dan minim polusi. 3. Mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Selain mendapatkan hak, tentu saja manusia harus melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Kewajiban manusia terhadap lingkungannya antara lain 1. Melakukan pembangunan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. 2. Memaksimalkan penggunaan energi alternatif. 3. Membersihkan lingkungan dari sampah. 4. Menggunakan air sesuai kebutuhan. 5. Menggunakan kendaraan hemat energi. Dan yang keenam, gunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Pemenuhan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sebelum mengambil hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari apa itu teks petunjuk. Apakah kalian masih ingat? Ya, benar. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Dan teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Contohnya, teks petunjuk menghemat energi di rumah. Salah satu bentuk teks petunjuk adalah poster. Apakah kalian tahu apa poster itu? Poster biasanya berisi ajakan dan dipasang di tempat umum. Apakah kalian sudah mengamati kegiatan penggunaan listrik di sekitar rumahmu? Bagaimana menurut pengamatanmu? Apakah masih ada orang di sekelilingmu yang menggunakan energi listrik sembarangan? Misalnya, membiarkan TV menyala walaupun tidak ada yang menonton. Tidak mematikan keran air walaupun bak air sudah penuh. Bagaimana ya cara kita untuk mengingatkan mereka? Kita bisa membuat poster ajakan menghemat energi untuk mengingatkan orang-orang di sekeliling kita yang masih belum menghemat energi.
Apakah kalian sudah tahu cara membuat poster? Baiklah, ayo Ustazah jelaskan cara membuat poster. Perhatikan penjelasan berikut ini. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi antara lain: 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema, yaitu menghemat energi. Tema dan isi harus sesuai untuk menciptakan poster yang menarik dan dapat mengajak pembacanya melaksanakan isi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Siapkan semua alat dan bahan sebelum memulai membuat poster untuk mempermudah proses pengerjaannya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Penggunaan bahasa ini harus diperhatikan karena poster akan dibaca khalayak umum atau masyarakat umum. Yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Buatlah poster dengan semenarik mungkin agar pembaca mau membaca dan melaksanakan ajakan kita. Yang kelima, tambahkan gambar yang sesuai dengan tema poster. Gambar pada poster bukan hanya sekedar hiasan. Tambahkan gambar yang sesuai dengan tema dan isi poster agar menjadi lebih menarik untuk dibaca. Nah, itulah tadi cara membuat poster. Kalian bisa mencoba membuat poster di rumah dengan bantuan ayah dan bunda. Berikut ini contoh poster hemat energi. Setelah melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan, kita bisa mendapatkan hak kita dari lingkungan tersebut. Contohnya, memanfaatkan sumber daya alam ada di lingkungan. Misalnya, sebagai makanan pokok, salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Indonesia mempunyai berbagai tumbuhan yang multi manfaat. Salah satunya adalah singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah contoh makanan berbahan baku singkong. Yang pertama adalah jemblem. Jemblem adalah singkong rebus yang ditumbuk, kemudian dikepal-kepal dan diberi gula merah tengahnya, lalu digoreng. Rasanya sangat enak sekali jika dimakan hangat. Yang kedua adalah keripik singkong. Keripik singkong adalah singkong yang diiris tipis-tipis lalu digoreng garing. Yang ketiga adalah tape. Tape adalah singkong yang difermentasikan dengan ragi. Yang keempat adalah ketuk. Ketuk adalah singkong rebus yang ditumbuk lalu diberi gula dan pewarna makanan. Sebagai pelengkap ketuk, dimakan dengan taburan parutan kelapa. Yang kelima adalah tiwul. Tiwul terbuat dari singkong yang dikeringkan lalu ditumbuk. Rasanya manis khas singkong. Selain sebagai makanan pokok, singkong juga bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 20%. Selain dijadikan makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya menjadi lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor antara lain: 1. Pembakaran lebih sempurna. 2. Gas buang menjadi lebih bersih, suara mesin lebih halus, dan hemat bahan bakar hingga 20%. Juga memperpanjang usia mesin, dan yang terakhir tentu saja ramah lingkungan. Apakah di antara kalian ada yang suka menyanyi? Tentu saja, pasti di antara kalian ada yang suka menyanyi.
Nah, berikut ini akan kita bahas bagaimana menyanyi dengan baik dan benar, agar orang yang mendengarkan kita menyanyi bisa menikmati suara kita. Yang pertama, lakukan pemanasan. Sama seperti olahraga yang harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, begitu pula menyanyi juga memerlukan pemanasan. Lakukan pemanasan sebelum menyanyi, terutama jika akan menyanyikan nada tinggi. 2. Mengatur teknik pernapasan. Pernafasan ada 3. 1. Pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat menyanyi adalah pernafasan diafragma. Yang ketiga, sikap tubuh berdiri tegap. Pada dasarnya, sikap tubuh dalam menyanyi harus rileks agar bisa memproduksi suara dengan benar. Yang keempat adalah artikulasi. Artikulasi atau pengucapan kata saat bernyanyi sangatlah penting untuk diperhatikan. Dengan artikulasi yang baik, suara kita akan terdengar lebih jelas. Yang kelima adalah minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan, agar suara kita selalu jernih dan siap untuk bernyanyi dengan prima. Nah, sampailah kita pada akhir pelajaran hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah A. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan yang harus dilaksanakan dengan seimbang. B. Untuk menghimbau masyarakat menghemat energi, kita bisa melakukannya dengan membuat poster yang menarik. C. Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya adalah singkong. D. Agar dapat menyanyi dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terima kasih telah belajar bersama Ustadzah hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.